Halo anak-anak kami seluruhnya kelas 11 IPA. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai hidrokarbon. Nah, tentu anak-anakku sekalian tidak asing lagi dengan istilah hidrokarbon. Kenapa? Karena ini sangat dekat atau sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita masing-masing ya. Contohnya makanan kita, nasi, itu seluruhnya terbuat dari hidrokarbon. Kemudian aspal, lilin, nah itu juga terbuat dari bahan hidrokarbon, dan juga minyak bumi itu seluruhnya adalah bagian dari senyawa hidrokarbon. Nah, tentunya sangat menarik untuk mempelajari senyawa hidrokarbon ini. Nah, berikutnya nanti kita akan mempelajari bagian-bagian hidrokarbon dan apa saja manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah ya, yang pertama, hidrokarbon itu nanti kita bagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai alifatik, rantai terbuka. Jadi karbon tahu ya, atom C nanti semuanya terbuka dia rantainya. Jadi ada karbon dengan karbon itu semuanya rantai terbuka. Kemudian ada yang alisiklik, rantainya melingkar. Nah, kemudian ada yang aromatik. Nah, untuk yang aromatik nanti khusus kita lanjut lagi pembahasannya pada kelas 3. Nah, aromatik itu bagiannya itu benzena terkhusus, lebih banyak membahas tentang benzena. Nah, untuk yang rantai terbuka atau disebut sebagai alifatik, nah nanti kita bagi dia menjadi 3 bagian. Ada yang disebut sebagai alkana, kemudian ada alkena dan alkuna. Alkana itu yang rantainya tunggal, jadi rantai tunggal. Kemudian alkena dia rangkap 2, kemudian alkuna itu rangkap 3. Nanti pasti akan kita belajari lebih dalam lagi tentunya. Nah, kemudian yang untuk yang alisiklik, nah ada yang melingkar, sikloalkana, tapi melingkar dia hanya rantai tunggal, dan ada yang sikloalkena melingkar, kemudian ada rangkap 2. Nah, itulah untuk pembagian secara garis besar dari senyawa hidrokarbon. Nah, jadi secara umum kita buat dulu bahwa hidrokarbon, nah hidrokarbon nanti kita tuliskan dia di sini HK ya, hidrokarbon. Nah, dia termasuk senyawa kimia yang digolongkan sebagai senyawa organik. Oke, jadi senyawa organik yang tentu saja terdiri dari atom atau unsur apa? Tentu unsur hidrogen atau H dan karbon. Oke, jadi minimal ada 2 unsur ini ya. Ada hidrogen dan karbon. Nanti turunan hidrokarbon sebenarnya ada juga nanti dia mengandung atom oksigen, ada yang mengandung atom belerang ya. Itulah untuk senyawa hidrokarbon. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk cara mengidentifikasi senyawa karbon. Nah, nanti disebut dia istilahnya kekasan atom karbon ya, kekasan atom karbon atau keunikan dari atom karbon. Nah, jadi ada beberapa keunikan dari atom karbon ini, makanya keberadaannya di alam kita, di bumi kita ini sangat melimpah. Nah, yang pertama, si atom karbon katanya dia nanti memiliki 4 elektron valensi. Nah, tentu anak-anakku seluruhnya masih tahu ya, apa itu elektron valensi? Elektron yang berada pada kulit terluar. Pelajaran kelas 10, konfigurasi elektron. Nah, dari mana itu nanti kalau kita lihat si atom karbon itu nomor atomnya, coba dilihat SPU-nya, sistem periode unsur, ada 6. Nomor atomnya ada 6 ya. Nah, maka konfigurasi kulitnya, di kulit K ada 2, di kulit L ada 4. Nah, jadi inilah nanti yang disebut sebagai elektron valensi. Jadi kalau kita buat nanti struktur Lewisnya, atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi di kulit paling luar. Jadi seperti ini untuk struktur Lewis dari atom karbon. Nah, berikutnya si atom karbon, karena dia hanya memiliki 4 elektron valensi, dia juga berarti hanya bisa membentuk ikatan apa? Yang bisa dibentuk atom karbon kalau dia 4 elektron valensinya,
hanya bisa membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 juga. Kenapa? Karena untuk mencapai kestabilan oktet, dia harus memerlukan 4 elektron lagi dari atom yang lain. Sehingga ikatan kovalen yang bisa dibentuk oleh si atom karbon itu ada 4. Nanti lebih ke depannya kita bilang bahwa atom karbon itu memiliki 4 tangan. Jadi ada 4 tangan si atom karbon. Sebenarnya bisa rangkap 2 ya. Nah, bisa nanti seperti ini, berarti tunggal semua. Nah, bisa juga nanti seperti ini, ada rangkap 2. Nah, bisa juga nanti keberadaannya ada rangkap 3, seperti ini ya. Jadi ada 4. Jadi bisa seperti ini rangkap 2, seperti ini rangkap 3. Jadi ada untuk alkana, alkena, dan alkuna. Itu untuk si atom karbon. Nah, kemudian berikutnya, karena dia kulitnya sampai L, kulit K dan kulit L, maka dikatakan juga bahwa si atom karbon ini memiliki jari-jari atom yang relatif kecil. Oke? Jari-jari atom yang relatif kecil. Nah, karena jari-jari atomnya relatif kecil, maka ketika dia membentuk ikatan kovalen dengan atom yang lain, jaraknya sangat dekat. Nah, akibat jaraknya sangat dekat, maka ikatan kovalen yang terbentuk itu nanti akan relatif kuat. Oke? Jadi sangat kokoh dia. Contohnya pada apa? Contohnya pada intan, pada grafit, itu ikatan kovalennya sangat kuat sehingga susah untuk diputuskan. Oke, itu untuk kekhasan atom karbon yang ketiga. Yang keempat, nah nanti dikatakan bahwa atom karbon juga dapat membentuk rantai karbon. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, dapat membentuk rantai karbon. Jadi ini salah satu kenapa tadi si karbon itu keberadaannya sangat melimpah. Rantai karbon itu artinya apa? Artinya karbon dengan karbon, nah itu dapat berikatan. Jadi sangat panjang rantai karbonnya. Nah, sedangkan atom yang lain itu sangat susah untuk membentuk rantai dengan atom sejenisnya. Oke? Hanya atom karbon yang dia memiliki banyak rantai kayak karbon. Nah, jadi karena dia dapat membentuk rantai karbon, nanti ada beberapa jenis-jenis atom karbon ya. Ada beberapa nanti jenis atom karbon. Nah, yang pertama nanti ada yang dikatakan sebagai atom karbon primer. Berarti kalau ada atom karbon primer, berarti ada juga atom karbon yang sekunder. Nah, atom karbon primer, nah itu nanti dikatakan bila atom karbonnya itu mengikat hanya satu atom karbon yang lain. Oke? Hanya mengikat satu atom karbon yang lain. Nah, berarti kalau dia atom karbon yang sekunder, atom C sekunder ya, atom karbon sekunder. Nah, berarti dia nanti mengikat berapa? Mengikat 2 atom karbon atom C yang lain. Jadi ada atom C mengikat 2 atom karbon yang lain, disebut nanti dia atom karbon yang sekunder. Nah, berikutnya berarti ada nanti atom karbon apa kira-kira? Tersier ya, ini udah macam ilmu ekonomi ya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, atom karbon yang tersier ini mewah dalam istilah ekonomi, berarti dia nanti mengikat 3 atom karbon yang lain. Nanti sekaligus Bapak buat contohnya ya. Dan yang terakhir, nah karena cuma ada 4 ya. Nah, ada 4 tangan C tadi, jadi hanya bisa mengikat 4. Nah, yang mengikat 4 itu nanti disebut atom karbon apa? Benar, kuartener. Nah, atom karbon kuartener tentu saja berarti seluruhnya dia mengikat
atom karbon ya, atau mengikat 4 atom karbon yang lain. Nah, itulah untuk jenis-jenis atom karbon. Nah, sebagai contoh, nah contohnya nanti, nah coba diperhatikan dulu untuk contoh senyawa hidrokarbon berikut ini ya. Nah, jadi di sini ada senyawa berupa rantai karbon. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis atom karbonnya. Nah, misalkan yang ini CH3 yang paling ujung ya. Nah, maka atom karbon yang ini dia hanya mengikat satu atom karbon yang ini. Maka dia dikatakan sebagai atom karbon yang primer. Oke. Nah, demikian juga yang ini juga dikatakan sebagai atom karbon yang primer karena dia cuma mengikat atom karbon yang ini. Berikutnya, ini juga disebut sebagai atom karbon primer. Yang ini juga atom karbon primer. Demikian juga ini atom karbon primer. Yang ini juga atom karbon primer. Oke. Nah, kemudian yang atom karbon sekunder. Nah, inilah dia untuk atom karbon yang sekunder. Nah, jadi dia mengikat dua atom karbon yang lain. Yang mana saja itu yang diikatnya? Nah, atom karbon yang ini sama atom karbon yang ini. Tahu nggak kenapa ini hanya tinggal ada dua? Ya benar sekali, karena tadi atom karbon itu memiliki 4 ikatan kovalen. Karena dia udah mengikat dua atom karbon, maka otomatis dia hanya memiliki 2 atom H. Nah, yang ini ada hanya 3. Kenapa? Karena dia masih terikat pada satu atom karbon yang lain. Oke, itu untuk atom karbon yang sekunder. Yang mana lagi atom karbon sekunder ini? Ini ya. Ini juga nanti disebut sebagai atom karbon yang sekunder. Dikatnya ada 2, 1, 2. Berikutnya ini juga dikatakan sebagai atom karbon yang sekunder. Jadi ada 2 atom karbon yang sekunder. Nah, sementara untuk atom karbon yang tersier berarti mengikat 3. Berarti yang ini. Ini disebut nanti sebagai atom karbon yang tersier. Segitiga ya. 1, 2, 3. Ada 3 atom karbonnya diikat. Nah, yang mana lagi? Yang ini ya. Ini juga nanti disebut sebagai atom karbon yang tersier. Ya, 1, 2, 3. Ada 3 diikatnya atom karbon. Nah, sementara yang atom karbon kuartener hanya ini. Jadi dia nggak mengikat lagi atom H. Karena 4-4-nya digunakan untuk mengikat 4 atom karbon yang lain. Nah, inilah nanti dikatakan sebagai atom karbon yang kuartener. Oke, ini atom karbon yang kuartener ya. Oke, itulah untuk contoh-contoh hidrokarbon. Nah, selanjutnya kita akan bahas nanti bagaimana cara mengidentifikasi, ini yang paling penting ya. Cara mengidentifikasi atom karbon dan atom hidrogen. Nah, tentu ini untuk menunjukkan keberadaan atom karbon dan atom hidrogen di laboratorium ya. Nah, biasanya itu nanti dengan cara pembakaran. Oke, melalui reaksi pembakaran. Nah, jadi kalau kita buat rumus umumnya, hidrokarbon itu nanti kan dia karbon dan hidrogen. Nah, nanti bisa sama-sama atom karbonnya misalkan ada sebanyak X dan atom hidrogennya ada sebanyak Y. Nah, jadi kalau kita bakar dia, dibakarnya tentu menggunakan oksigen O2. Nah, pada umumnya dia menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Oke, yang ini yang akan nanti dihasilkan pada reaksi pembakaran. Nah, jadi untuk mengidentifikasi keberadaan gas CO2 pada pembakaran itu, maka yang pertama nanti gas CO2-nya kan dia berupa gas. Nah, nanti dia dialirkan ke dalam air kapur. Air kapur adalah air CaOH 2 kali ya, CaOH 2 kali.
Nah, jadi nanti ketika gas CO2 masuk ke dalam air kapur, nanti larutannya akan menjadi keruh. Tahu keruh ya? Ibarat tepung dimasukkan ke dalam air, itulah keruh. Nah, jadi reaksinya seperti nanti. Reaksi antara gas CO2, nah yang dimasukkan atau yang dialirkan ke dalam larutan kalsium hidroksida atau CaO2 kali. Nah, nanti dia akan menghasilkan CaCO3 sebagai partikel padat, jadi mengendap nanti dia, maka ini yang membuat larutannya menjadi keruh, warna putih. Nah, ini plus H2O. Inilah yang dihasilkan ketika gas CO2 kita alirkan ke dalam air kapur. Nah, selain air kapur, sering juga nanti diganti menjadi air barit. Air barit itu barium hidroksida. Ini kan kalsium hidroksida. Kalau air barit itu barium hidroksida. Nah, untuk bagan percobaannya nanti bisa diperhatikan di bukunya halaman 7. Nah, di sana nanti ada gambar pembakaran dari suatu senyawa hidrokarbon ya. Nah, itu untuk tadi menguji keberadaan gas CO2. Nah, jadi untuk menguji keberadaan atom H, nah nanti dicelupkan. Yang kedua nanti H2O-nya itu nanti dimasukkan nanti ke dalam kertas kobalt ya. Kertas kobalt. Nah, jadi nanti ketika H2O yang terbentuk tadi, nah nanti kita tambah kertas kobalt. Nah, kertas kobalt itu awalnya biru. Nah, tapi ketika terkena H2O nanti dia menjadi kertas berwarna merah ya. Nah, itulah menunjukkan bahwa di sana ada atom hidrogen. Oke, itu untuk menguji keberadaan atom karbon dan atom hidrogen di dalam laboratorium.